Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang posisi lagi istirahat kerja nih bersama Yapi, orang Korea ya, kawan seperjuangan dari mulai pendidikan dulu di tahap 1 di Medan, dari mulai seleksi dulu sama, pendidikan sama, sampai berangkat ke Jepang juga sama. Nah, di sini kami ingin sedikit cerita tentang suka dukanya kerja di Jepang ya, dan juga kami posisi sekarang nih kerja ada shift siang dan shift malam. Jadi sedikit berbagi apa sih suka dukanya kerja di saat shift siang ataupun di shift malam gitu. Nah, ini sekedar sharing-sharing aja. Karena posisi kami di sini kerjanya masuk jam 6 pagi, pulang jam 6 sore gitu. Kalau shift pagi, kalau shift malam ya masuk jam 6 sore dan pulang jam 6 pagi. Intinya mau shift siang atau shift malam pergi jam 6 pulang jam 6 gitu. Jadi suka dukanya apa, terus juga di saat musim kan di sini ganti-ganti, ada musim dingin. Kalau di musim dingin ya itu ya pasti ada lah ceritanya apa, suka dukanya. Di saat musim panas juga kerja gimana kalau lagi pas kerja gitu. Kalau disyukurin kerjaan dengan ikhlas ya, semua terasa nikmat gitu. Ya alhamdulillah gitu, bersyukur bisa juga posisi bisa kerja di sini gitu. Dan semua ini, inti dari semua ini bukan berarti kami mengeluh ataupun kami gak bersyukur ataupun apa ya, kami alhamdulillah sangat bersyukur. Cuman itu tadi berbagi sharing buat teman-teman di sini gitu. Dan satu sisi juga namanya kerja di Jepang gak semuanya ada shift siang dan shift malam gitu. Dan juga banyak yang hanya shift siang aja gitu. Dan juga ada yang hanya shift malam aja gitu. Jadi gak semuanya shift siang shift malam gitu. Jadi posisi kebetulan di perusahaan kami ada shift siang shift malam, ya kami ingin sharing gitu. Gimana Pi? Mau tanya apa nih? Tanya tentang gimana sih perbedaan kerja shift siang sama shift malam gitu. Dalam arti apakah badan tadi bisa menyesuaikan kerja shift siang, shift malam gitu. Dan juga apa nggak enaknya kerja shift siang ataupun nggak enaknya kerja shift malam gitu. Perpindahan dari malam ke pagi. Malam ke pagi ya. Susah tidur ya. Ya karena kita nyesuain gitu juga kan, habis masuk shift malam libur 1 hari 2 hari, udah habis itu masuk pagi lagi gitu. Jadi semalaman di saat shift malam itu nggak tidur, istirahat bentar, nyesuain lagi gitu. Jadi itu badan kita juga kadang mau tak mau ya disesuaiin gitu. Ya malam enak, orang gimana ya? Orang atasan pun juga nggak ada, bebas, rehatnya bebas. Nggak terlalu ketat banget gitu kalau masuk malam gitu ya. Hanya aja kalau masuk malam ya itu deh ngantuk, semalaman nggak tidur. Dan kalau masuk si pagi dia juga nggak enaknya kadang bangun mesti jam 6 berangkat kerja kan, ceritanya setengah 6 itu udah siap-siap bangun gitu. Ya mau tak mau kadang males bangun ya bangun juga gitu, karena tanggung jawab kerja juga ada gitu kan. Nah itu tadi kalau shift pagi dan shift malam. Walaupun nggak bisa tidur aja biar konsentrasi kerjanya. Iya, dan juga teman-teman di sini harus cukup namanya istirahat. Kerja juga harus, kalau kurang istirahat nanti takutnya kerja nggak fokus, ngantuk, takutnya ya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Karena semua di sini sistemnya mesin juga kan. Jadi bahaya juga kalau kita kerja nggak fokus dan ngantuk gitu, dan pikiran kemana-mana itu bahaya gitu. Jadi gimana mungkin teman-teman kalau kerja di Jepang itu ya fokus gitu, istirahat cukup. Yang sering nge-push kurangi, waktu libur aja sering main. Nah kalau hobi main game dikurangin gitu pas hari kerja gitu. Kalau pas hari libur ya kalau emang mau nge-push seharian sama teman-teman ya nggak masalah gitu kan. Karena juga satu sisi itu juga hiburan kita di sini gitu. Yang penting positif ya. Utamakan keselamatan kerja, anjing daichi gitu bahasa Jepangnya. Karena kita di sini gimana mungkin ya pergi dalam keadaan sehat, pulang insya Allah dalam keadaan sehat juga gitu. Karena keluarga di Indonesia juga mengharapkan itu gitu. Ya kehidupan bukan cuma di sini aja. Nah itu tadi kita juga akan melanjutkan di Indonesia gitu kan. Di saat musim apa ini Pi? Musim panas gimana Pi? Kalau kerja masuk shift siang gitu Pi? Panas banget. Panas ya? Mau di luar maupun di dalam ruangan tetap panas. Di rumah aja pun panas. Gitu ya. Susah tidur. Nah itu di Jepang kalau di saat musim panas ya panas banget gitu. Di saat musim dingin ya dingin banget gitu. Jadi teman-teman juga harus semangat untuk nyesuaiin tubuhnya gitu kan. Sering minum biar nggak dehidrasi. Ya karena musim panas harus banyak minum, karena keringat kita juga mau di rumah mau di kerjaan ya itu keluar aja gitu kan, karena panas gitu kan. Bisa sampai 30 derajat gitu ya, 30-an derajat gitu. Kalau musim dingin ya sampai minus gitu.
juga. paling tinggi minus 15. Nah, Nagano. pernah kami ngalami di Nagano minus 15 gitu, dingin banget, tapi ya nggak apa-apa, ya semangat aja gitu. Yang enaknya musimnya musim semi ya kan, musim sakura gitu, momiji, nah itu masih enak, kayak cuacanya masih kayak macam di Indonesia ya kan, 20 derajat. jadi di saat kita juga masuk kerja, kadang mau pergi kerja, pulang kerja tuh udah capek kan, masuk jam 6 pulang jam 6, kadang kita juga kadang malas masak gitu kan. Ya kekurangannya kan di sini mau tak mau kita harus masak sendiri gitu kan, ya harus mandiri juga gitu kan. Buah-buahan jangan lupa makan. Jaga kesehatan intinya gitu, jangan malas masak nih, malas makan, nggak selera, ya diselera-selerain gitu kadang kan. Minum susu yang cukup, susu di sini murah kok, 100 yen gitu, masih ada susu harga 100-an yen gitu kan, masih termasuk murah gitu. Aku dulu di Indonesia jarang minum susu gitu, ya di Jepang ini masih bisa kebeli lah gitu, alhamdulillah, karena nggak begitu mahal gitu kan. Ya di Indonesia ya mungkin nggak begitu mahal juga, cuman kan keadaan aku juga dulu kan ada nggak ada gitu kan. Jadi kita di sini sering minum susu, makan buah sini juga masih murah gitu. Sayur cukup mudah di sini kok. Belanja itu sayur semua ada gitu. Yang penting rajin masak. Kalau nggak pandai masak lihat YouTube. Nah itu tadi tutorialnya juga Mbak Yapi ya. Kalau kami dulu ya pertama itu nggak pandai masak. YouTube lah. Nah YouTube lah itu tempat untuk melihat pembelajarannya gitu. Kadang juga dari Google ya. Apa aja bumbu-bumbunya gitu. Yang penting dari awal ya sedikit tahu lah goreng-goreng. Goreng-goreng ya. Pertama goreng telur itu harus tahu gitu. Masak nasi gitu. Nah, harus bisa gitu kan. Mas makan goreng telur aja. Ya, Penting jangan nggak masak. harus tuh perut jangan sampai kosong, karena kita kerja juga jaga kesehatan. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa kerja, nggak bisa dapat gaji juga kan gitu. Ya kita di sini bukan hanya untuk gaji, juga kita gimana caranya seperti awal kita ke Jepang ngapain gitu, selain pengen tahu ya sikap etos kerja orang Jepang, menambah wawasan ya, juga kita bisa lebih mandiri ke depannya. Banyak yang tujuan kita tuh apa gitu, jangan sampai ya dengan kita nggak jaga kesehatan nanti nggak tercapai apa yang kita ingin gitu kan. Karena kesehatan juga utama. Oke, itu aja, nggak banyak ya intinya, tapi intinya tadi ya suka dukanya pasti ada gitu, masuk siang masuk malam gitu. Masuk siang kadang pagi malas bangunnya, tapi mau tak mau bangun gitu. Masuk malam ya kadang nggak tidur, ngantuk gitu, pertukaran shift gitu ya. Tapi apapun itu alhamdulillah gitu, batik 3 tahun ya, alhamdulillah. Kami juga nggak terasa nanti insya Allah tahun ini pulang ke Indonesia ya, mudah-mudahan pulang dalam keadaan lancar, tidak ada suatu apapun, jadi pulang dalam keadaan selamat ya. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang ya kan batik aja, jaga kesehatan. Oke, semangat buat teman-teman, semangat belajarnya ya, juga doa dari orang-orang sekitar juga diutamain, dan ikuti peraturan selama pendidikan, jangan yang aneh-aneh, janganlah. Wassalamualaikum.